Pagi yang cerah. Mentari menggantung malu-malu di ufuk timur. Sinarnya menari di balik tirai-tirai sutra istana. Burung-burung bersahut-sahutan di taman. Air mancur berdendang pelan. Dan aroma bunga melati bercampur teh mint memenuhi udara. Istana tampak hidup, semua sibuk dengan aktivitas masing-masing. Kecuali satu orang. Raja Harun al-Rasyid, penguasa terbesar di negeri itu. Duduk di singgasananya dengan wajah bosan. Wajahnya menyiratkan kejenuhan yang tak bisa disembuhkan oleh kekayaan, pesta, atau pujian. Ia menguap untuk kesekian kalinya pagi itu. Semuanya membosankan, gumamnya, setengah berbicara kepada dirinya sendiri. Di hadapannya, dua pelayan menari dengan irama suling dari Persia, sementara seekor burung beo berdiri di pundak penghibur, menyanyikan lagu cinta dengan suara sengau. Namun raja hanya memutar mata. Ia sudah pernah melihat semuanya berkali-kali. Salah satu menteri istana mencoba menghibur. "Tuanku, bagaimana kalau kita undang penari dari India atau tukang sihir dari Damaskus?" Sudah semua," jawab raja datar. Ia berdiri, berjalan ke balkon istana, dan menatap langit luas. Burung-burung berterbangan bebas, membuat hatinya terasa kosong. Tiba-tiba sebuah ide muncul. Matanya membelalak. Bibirnya perlahan tersenyum. Ia menoleh ke belakang dan berteriak, "Aku tahu, aku ingin melihat ikan yang bisa terbang." Seketika seluruh istana terdiam. Musik berhenti. Penari berhenti di tengah langkah. Bahkan burung beo pun mendelik bingung. Salah satu menteri mencoba memastikan, "Maaf tuanku, barangkali maksud Baginda adalah burung yang bisa menyelam?" "Bukan," tegas raja. "Aku ingin ikan-ikan yang hidup di air, tapi bisa terbang di udara." Pelayan menjatuhkan nampan, menteri menelan ludah. Penjaga pintu hampir pingsan. Di balik tirai dan tiang-tiang marmer, para pelayan dan menteri bergosip pelan. Apa yang terjadi dengan Baginda? Mungkinkah ia kerasukan jin laut? Atau mungkin beliau hanya terlalu banyak minum teh serai? Tapi semua tahu, jika raja sudah memerintah, maka tak ada pilihan selain mematuhi. "Siapa yang bisa melakukan hal mustahil seperti itu?" tanya seorang pengawal. Seorang pelayan tua menjawab pelan sambil tersenyum kecut. "Kalau ada orang yang bisa membuat yang tak mungkin jadi mungkin, dia adalah Abu Nawas." Semua langsung mengangguk. Nama itu, meski membuat banyak orang bingung, juga selalu berhasil menyelamatkan istana dari kebosanan atau memperparahnya, tergantung dari sudut pandang siapa. Maka, utusan raja segera dikirim untuk memanggil si tukang akal itu. Abu Nawas, sang penyair jenaka, si cerdik licik yang seringkali membuat para menteri menggaruk kepala dan raja tertawa terpingkal. Saat itu, Abu Nawas sedang duduk di warung kopi di pinggir pasar Baghdad, mengaduk teh sambil berdebat soal siapa yang lebih hebat, kambing yang bisa naik tangga atau ayam yang bisa turun dari genteng. Ia hanya tersenyum saat mendengar panggilan dari istana. Raja bosan lagi rupanya. Waktunya aku membuat kekacauan atau sejarah. Dengan langkah santai, ia meninggalkan cangkirnya, membenarkan sorban lusuhnya, dan menuju istana tanpa tahu bahwa kali ini ia akan diminta sesuatu yang paling konyol sepanjang hidupnya. Malam mulai turun di kota Baghdad, langit dihiasi cahaya bulan yang pucat, dan bintang-bintang yang malu-malu mengintip dari balik awan. Suasana pasar mulai sepi, tinggal suara pedagang yang menutup tenda, dan beberapa keledai yang menguap kelelahan. Namun, di satu sudut kota, tepatnya di rumah kecil bercat pudar milik Abu Nawas, aktivitas justru baru dimulai. Dari celah jendela, terlihat cahaya lampu minyak bergetar, disertai bayangan Abu Nawas yang tampak sibuk mondar-mandir. Rumahnya yang biasa dipenuhi buku dan puisi, kini bertransformasi menjadi bengkel ilmuwan gila. Di atas meja kerja, Abu Nawas telah menyiapkan bahan-bahan utama eksperimennya. Seekor ikan lele segar hasil negosiasi panjang dengan pedagang ikan yang curiga. Sepasang sayap ayam mentah yang diambil dari dapur istana. Dengan sedikit akal-akalan, segulung benang tipis lem Arab dari pohon akasia, dan sebilah pisau ukir kecil. Ia mengenakan celemek tua milik tetangganya yang tukang jahit, dan kacamata pembesar buatan dari dasar botol kaca. "Baiklah, lele kecil. Mulai malam ini, kau bukan lagi makhluk biasa. Kau akan menjadi legenda kerajaan," gumamnya sambil mengangkat lele dengan hormat.
Saat ia mulai menyambung sayap ayam ke tubuh ikan, seekor kucing belang masuk ke rumah dari jendela yang terbuka. Kucing itu langsung mendekat, matanya bersinar melihat daging ayam segar. "Meow!" "Tidak, bukan untukmu," seru Abu Nawas. "Ini calon pahlawan nasional, bukan camilan malam." Kucing itu tetap duduk, menatap lele bersayap dengan ekspresi tak percaya. Ia bahkan mulai mencakar lantai pelan-pelan, seolah ingin memancing emosi. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam, lalu mengambil ikan asin kecil dan melemparnya ke sudut ruangan. "Ambillah, itu bagianmu. Kau juga akan dapat peran kok. Nanti malam kita latihan akting." Si kucing akhirnya mengalah, meskipun dengan tatapan penuh dendam. Ia melompat ke atas lemari dan mulai mengawasi jalannya operasi seperti sutradara. Abu Nawas mengoleskan lem ke bagian belakang sayap ayam, lalu menempelkannya perlahan di sisi tubuh lele. Ia menjahitnya menggunakan benang tipis yang hampir tak terlihat, membuatnya menyatu seperti bagian alami dari tubuh ikan. Ia tak lupa menempelkan bulu-bulu ayam tambahan untuk menutupi bekas jahitan. "Kalau ada kontes kecantikan antar ikan, kau pasti menang telak," ujarnya bangga. Setelah 2 jam bekerja, ia berhasil menciptakan spesies baru lele terbangus Awanicus, makhluk yang mustahil secara logika, namun mungkin secara Abu Nawas. Ia menggantungkan si ikan dalam kotak kayu kecil berwarna biru langit, lalu mencoba menarik benang agar tampak melayang. Sayangnya, benangnya putus. Ikan jatuh, sayap copot, lele mental ke dinding, kucing bersorak pelan. "Aduh," seru Abu Nawas menahan tawa dan panik. "Ini baru rehearsal, jangan dihitung gagal." Ia mengambil kembali lele, memperbaiki sambungan, mengganti benang dengan yang lebih kuat, dan menyusun ulang posisi sayap agar lebih dramatis. Harus tampak seperti burung bangau bertapa, bukan seperti ayam kena flu. Keesokan harinya, Abu Nawas mengajak 3 anak tetangga untuk mencoba melihat ikan terbang. Ia membawa mereka ke halaman belakang rumahnya dan menunjukkan kotak biru yang tergantung dari pohon. Saat ia menarik benang, si lele terangkat pelan, sayapnya mengepak sedikit, dibantu angin sore, dan anak-anak berteriak, "Wah, Paman Abu, ikan terbang!" "Tentu," kata Abu Nawas dengan serius. Dia sedang latihan untuk masuk ke surga ikan. Salah satu anak bertanya polos, "Tapi kok nggak naik tinggi, Paman?" "Dia pemalu," jawab Abu. "Dia hanya terbang kalau ada raja yang menonton. Dan kalau ada kucing, biasanya dia tambah semangat." Anak-anak tertawa geli, dan Abu mencatat reaksi mereka diam-diam. Kalau bocah-bocah saja bisa percaya, berarti menteri-menteri tua yang matanya rabun pasti lebih mudah kena tipu. Di malam terakhir sebelum hari pertunjukan, Abu Nawas duduk di beranda rumahnya, sambil menatap ikan dalam kotak kayu yang kini tampak seperti karya seni absurd. Ia mengusap dagunya sambil bergumam, "Aku hanya perlu satu hal lagi, momen dramatis." Dan kucing. Tiba-tiba, kucing belang itu datang lagi. Kali ini membawa sesuatu di mulutnya, ikan kecil hasil curian pasar. Abu Nawas tertawa. "Kau ini sudah siap tampil ya? Besok kau bukan lagi maling dapur. Kau akan jadi penolong terbesar dalam sejarah lele bersayap." Ia mengelus kepala si kucing dan berkata, "Besok kucing akan jadi pahlawan. Ikan akan jadi burung. Dan raja akan tertawa seperti anak kecil. Langit Baghdad malam itu tampak biasa. Tapi siapa sangka, esoknya akan menjadi hari paling luar biasa bagi seekor lele tak bernyawa, seekor kucing licik, dan satu orang cerdik bernama Abu Nawas." Pagi itu, istana Baghdad bagaikan pasar malam yang diam-diam. Ada hiruk-pikuk, tapi semua tertahan dalam kesopanan protokol kerajaan. Para pelayan menyusun meja dan kursi di taman istana, membentangkan karpet-karpet merah, menyalakan dupa aroma kayu cendana, dan memetik bunga mawar dari kebun istana, semua demi satu hal. Dan di singgasana emas berlapis beludru hijau, duduk Raja Harun al-Rasyid yang wajahnya berseri-seri seperti anak kecil menjelang ulang tahun. "Hari ini bukan hari biasa," katanya pada wazir kesayangannya. "Hari ini, aku akan menyaksikan kebohongan paling indah sepanjang hidupku." "Atau kegagalan paling menggelikan," bisik si wazir, yang diam-diam membawa papan bertuliskan, "Aku pendusta," untuk jaga-jaga jika Abu Nawas gagal. Satu persatu tamu kerajaan mulai berdatangan. Para duta besar dari negeri tetangga duduk berdampingan dengan pujangga dan pedagang rempah.
Semua ingin melihat bagaimana Abu Nawas bisa mewujudkan ikan terbang yang sejak 2 hari terakhir menjadi bahan gosip seluruh Baghdad. Dan tepat ketika matahari sudah menggantung tinggi, masuklah Abu Nawas. Ia tidak datang sendirian. Di tangan kanannya, ia membawa sebuah kotak kayu biru langit yang tertutup kain beludru emas. Di tangan kirinya, ia menggandeng seekor kucing belang dengan kalung bunga di lehernya. Langkahnya tenang, tapi sorot matanya tajam. Ia menatap langsung ke arah raja dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullah. Wahai yang mulia, pemilik hati yang mudah tertawa. Raja langsung tertawa kecil. Kau datang seperti penyihir, Abu Nawas. Apakah hari ini aku akan melihat ikan atau ilusi? Hari ini tuanku, jawab Abu Nawas penuh percaya diri. Yang Baginda lihat bukan hanya ikan, tapi mimpi seekor ikan yang tak pernah disangka bisa hidup di udara. Abu Nawas naik ke panggung kecil di taman, meletakkan kotak kayunya di atas meja marmer, lalu menghadap para tamu. Wahai para penonton yang mulia, izinkan saya memperkenalkan seekor ikan kecil dari sungai tak bernama, yang suatu malam bermimpi jadi burung. Ia membuka kain penutup dengan perlahan. Semua menahan napas. Di dalam kotak tampak seekor ikan lele yang sudah diberi 2 sayap ayam putih. Ia tergantung dengan benang tipis hampir tak terlihat, seolah melayang di udara. Kotak itu dicat indah, menyerupai langit dengan awan-awan kecil yang digambar hati-hati. Seseorang di kerumunan menutup mulut, tertahan antara tertawa dan kagum. Seorang pujangga berbisik, "Ini bukan pertunjukan, ini puisi visual." Raja berdiri mendekati panggung. Ia menatap ikan itu lama-lama, lalu berkata dengan nada datar, "Abu Nawas, ini lele mati." "Benar tuanku," jawab Abu Nawas, "tapi ia mati dalam keadaan bermimpi. Dan tidak ada mimpi yang lebih indah bagi seekor ikan. Selain bisa melihat dunia dari atas, melintasi awan, jauh dari kail dan penggorengan." Para hadirin mulai tertawa. Bukan karena ikan itu benar-benar bisa terbang, tapi karena cara Abu Nawas membungkus kebohongan dalam puisi dan harapan. "Kau tidak hanya cerdik, Abu Nawas," kata sang raja. "Kau berani menjual mimpi kepada orang yang tahu kau sedang bohong, dan tetap membuat mereka tersenyum." Namun pertunjukan belum selesai. Tiba-tiba, si kucing belang yang sejak tadi duduk manis di bawah meja, melompat. Ia menerkam ikan bersayap itu, mencuri dari kotak, dan lari ke sekeliling taman dengan mulut penuh ikan terbang. Karena benang masih terikat dan tertarik ke atas, ikan itu terlihat melayang-layang di udara, seperti makhluk ajaib di negeri dongeng. Seorang pelayan berteriak, "Tuanku, ikannya terbang!" Suasana meledak, tertawa, sorak-sorai. Ada yang bertepuk tangan, ada yang menyeka air mata. Bahkan burung beo ikut berteriak, "Ikan, burung, ikan, burung." Dan Raja Harun al-Rasyid tertawa sampai duduk kembali di singgasananya. Saat suasana mulai tenang, Raja berkata, "Abu Nawas, kau tidak membuat ikan terbang dengan sains, tapi dengan kejeniusan akal dan seni bohong tingkat tinggi. Dan itu lebih menghibur dari 1000 keajaiban." Ia pun memberikan hadiah besar, 1 peti emas, seekor keledai pintar, dan sebuah kalung emas untuk kucing belang Abu Nawas membungkuk rendah. "Terima kasih tuanku. Semoga kelak, saat ikan-ikan lain tidur, mereka tahu bahwa bermimpi terbang bukan hal yang mustahil, asalkan ada sedikit lem, bulu ayam, dan 1 kucing yang setia." Sore menjelang di Istana Baghdad. Matahari menggantung rendah di barat, mewarnai langit dengan semburat jingga keemasan. Angin sepoi menari di sela-sela pohon palem taman kerajaan, seolah ikut merayakan satu pertunjukan yang baru saja mencatat sejarah. Seekor ikan bersayap yang terbang dan mengundang gelak tawa seluruh negeri. Raja Harun al-Rasyid masih duduk di singgasananya. Senyum tak pernah lepas dari wajahnya sejak Abu Nawas menutup pertunjukan dengan kalimat penuh filosofi. "Jika seekor lele saja bisa menggapai langit lewat imajinasi," ucap Abu Nawas waktu itu, "maka siapapun dari kita bisa jadi apapun, asal percaya diri dan sedikit bandel." Raja mengangguk pelan, lalu berdiri. "Wahai seluruh hadirin, hari ini kita tidak hanya melihat keajaiban palsu, tapi kita menyaksikan kebenaran yang dibungkus kelakar.
Abu Nawas telah mengajarkan sesuatu. Bahwa tak semua kebenaran harus kaku, dan tak semua kebohongan harus ditolak. Jika yang dibawa adalah kebahagiaan, tepuk tangan bergemuruh. Bahkan wazir kerajaan yang sejak awal membawa papan bertuliskan, "Aku pendusta untuk berjaga-jaga," kini malah menggunakannya sebagai kipas, karena wajahnya panas menahan malu dan tertawa. Setelah semua tenang, Raja memberikan hadiah-hadiah yang luar biasa kepada Abu Nawas. 1. Satu peti emas karena berhasil menghibur seluruh istana. 2. Seekor keledai cerdas yang katanya bisa membaca perasaan pemiliknya, atau setidaknya tidak kentut di tempat ramai. 3. Sebuah rumah baru di tepi sungai sebagai markas untuk eksperimen gila. Berikutnya. 4. Kalung emas kecil untuk kucing karena ia aktor pendukung terbaik tahun ini. Kelima. Dan yang paling menggemparkan, gelar resmi dari istana. Mulai hari ini, kata Raja, Abu Nawas akan kami nobatkan sebagai menteri kebodohan yang membawa kearifan para menteri melongo. Abu Nawas membungkuk dalam-dalam, lalu menjawab, "Hamba terima dengan bahagia tuanku, karena terkadang kebodohan yang diatur dengan baik bisa mengalahkan kepintaran yang membosankan." Sore itu Abu Nawas pulang dengan langkah ringan. Di pundaknya duduk si kucing belang dengan kalung emas yang mengkilap. Di belakangnya seekor keledai baru berjalan dengan santai. Dan di dadanya, hati yang lega. Di sepanjang jalan, orang-orang menyapanya. "Paman Abu, ajari kami cara membuat ikan terbang dong." "Abu Nawas, kapan bikin kambing menyanyi? Boleh pinjam kucingmu?" Abu hanya tertawa, lalu berkata, "Boleh, tapi hati-hati. Dia hanya mencuri ikan yang punya cita-cita tinggi." Sejak hari itu, cerita tentang ikan terbang dan Abu Nawas menyebar ke seluruh negeri. Bahkan anak-anak menirukan adegan pertunjukan itu. Kucing-kucing di Baghdad mendadak jadi bintang. Dan ikan-ikan di pasar dianggap jangan-jangan bisa terbang kalau dikasih sayap. Dan setiap kali ada orang berkata, "Itu tidak mungkin," orang lain akan menjawab, "Tapi Abu Nawas pernah membuat lele terbang loh."